Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yang terhormat, Prof. Neti, lalu juga ada Bu Tika, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Pada hari ini, eh, kita semua berada pada hari di mana kita akan mempelajari materi tentang penerimaan telepon dan pelayanan tamu. Materi pada hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sebastian Sandani, lalu juga ada Gilda Mukti, boleh saya hai dulu. Langsung ada Novia Stuti. Oke, jadi mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Dipersilakan saya sendiri. Oke, langsung di next. Next lagi. Oke, untuk materi pertama kita masuk pada pengertian tamu. Materi ini akan disampaikan oleh teman kita yaitu Novi. Untuk Novi dipersilakan. Oke, yang pertama ada pengertian tamu. Nah, dalam sebuah organisasi, keberadaan dan kehadiran tamu tidak bisa dihindarkan. Tamu juga merupakan sebuah kebutuhan. Nah, selama organisasi tersebut melakukan interaksi dan menjalin relasi dengan lingkungan, kehadiran tamu ke suatu organisasi memiliki berbagai macam kepentingan dan kebutuhan. Nah, kepentingan dan kebutuhan ini dapat berupa memecahkan masalah karena mereka adalah pelanggan dan ingin juga bekerja sama. Nah, kita ke pengertian tamu. Nah, di sini kata tamu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti orang yang datang berkunjung ke tempat orang lain atau orang yang datang ke perjamuan. Nah, jadi yang dimaksud dengan tamu adalah tamu organisasi, badan, lembaga, atau perusahaan, yaitu orang baik sebagai pejabat utusan dari suatu lembaga maupun sebagai pribadi yang berkunjung ke lembaga lain untuk kepentingan kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi. Nah, tamu kantor adalah seseorang atau kelompok yang datang ke sebuah perusahaan untuk kepentingan tertentu menurut Neti Karnati dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perkantoran. Nah, selanjutnya apa sih hal-hal yang diharapkan tamu? Nah, yang pertama yaitu tamu mengharapkan disambut ramah dan menemui seseorang penerima tamu yang bertindak sebagai orang dewasa yang bersifat profesional. Nah, yang kedua ada tamu mengharapkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tetap dilayani dengan sopan. Yang ketiga, eh, sebagai tamu juga berharap untuk sekretaris dapat menunjukkan orang yang dicari atau jika orang tersebut tidak ada, sebaiknya diarahkan untuk bertemu dengan perwakilannya. Nah, yang terakhir ada tamu juga menginginkan diberitahu kapan ia bisa bertemu dengan orang yang harus ditemuinya. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada tujuan menerima tamu. Nah, tujuan menerima tamu adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada setiap orang yang datang ke kantor, baik untuk urusan dinas, bisnis, maupun pribadi. Dengan menerima tamu secara sopan eh, dan ramah sesuai dengan etika, perusahaan dapat membangun citra positif dan menjalin hubungan yang baik. Nah, pelayanan yang profesional juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan seperti peluang kerjasama atau kepercayaan dari pihak luar. Nah, selanjutnya kita bakal bahas siapa sih yang menerima tamu atau siapa orang yang menerima tamu. Nah, yang pertama itu ada menurut Prakoso tahun 2017, resepsionis adalah orang yang penting bagi tamu dan perusahaan. Bagi perusahaan, petugas resepsionis adalah orang yang menciptakan dan mempertahankan citra yang baik dan membuat tamu ingin datang kembali ke perusahaan. Nah, menurut Komar tahun 2014 mengungkapkan bahwa fungsi resepsionis yaitu untuk menangani tamu secara efisien,
ramah, dan profesional di bagian resepsionis, serta selalu meningkatkan dan mempertahankan standar pelayanan dan keramah tamahan dari waktu ke waktu. Nah, resepsionis merupakan standar pelayanan dan keramah tamah merupakan fungsi yang sangat penting karena resepsionis itu merupakan cerminan dari suatu perusahaan tersebut. Citra perusahaan akan banyak bergantung pada resepsionis. Nah, oleh karena itu, resepsionis perusahaan harus selalu dituntut untuk memiliki kemampuan dan persyaratan tertentu, yaitu yang pertama berkepribadian yang baik, yang kedua ada memiliki rasa tanggap, yang ketiga diplomatik, yang keempat memiliki rasa kerjasama, yang kelima loyalitas, yang keenam ketelitian, yang ketujuh penampilan yang baik, rapi, dan bersih, dan yang terakhir ada memiliki rasa tanggung jawab. Nah, selain yang kedua itu ada sekretaris. Nah, salah satu tanggung jawab sekretaris adalah menerima dan melayani tamu dari organisasi atau perusahaan, selain menyelesaikan tugas dan pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan. Nah, tentu tamu organisasi merupakan aset yang sangat berharga dan keberadaan mereka sangat penting untuk kesuksesan sebuah bisnis. Nah, oleh karena itu, sebuah organisasi atau perusahaan perlu merencanakan dan menerapkan strategi yang jelas dan memperlakukan tamu mereka. Nah, setiap tamu memiliki makna bisnis yang unik, sehingga cara menerima tamu harus dipelajari sesuai dengan etika yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan kesan yang profesional, menyenangkan, dan memuaskan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, selain resepsionis dan sekretaris, ada juga nih yang bertugas menerima tamu, yaitu satpam, karena dia akan bertugasnya di paling depan ya di gerbang perusahaan tersebut. Gitu. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat menerima tamu. Yang pertama ada sopan, ramah tamah, berkepribadian menarik, berbusana rapi, dan profesional. Yang kedua ada bijaksana dan cerdas dalam mengambil keputusan dan bertindak. Yang ketiga ada mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibicarakan dengan tamu. Yang keempat mengetahui struktur organisasi dan nama-nama pejabat atau pimpinan instansi. Yang kelima, ada mampu menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Yang terakhir, ada sebaiknya mampu berbicara bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, terus menurut Bandage, ada 11 poin yang harus terkandung dalam menerima tamu. Nah, yang pertama itu ada welcome, colors pleasantly, atau menyambut tamu dengan ramah, yaitu berikan salam yang hangat dan sopan kepada setiap tamu yang datang, baik tamu baru maupun tamu yang sudah dikenal. Nah, yang kedua ada pay attention atau memberikan perhatian penuh. Contohnya yaitu dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh tamu dan tunjukkan minat serta perhatian terhadap keperluan mereka. Yang ketiga ada obtain relevant information atau mengumpulkan informasi yang relevan. Tanyakan dengan sopan tujuan kedatangan tamu dan informasi lain yang diperlukan untuk membantu mereka dengan efektif. Terus yang keempat ada care for the reception area atau merawat area penerimaan tamu, yaitu pastikan ruang tunggu selalu rapi, bersih, dan menyenangkan dengan menyediakan fasilitas seperti tanaman hias dan bahan bacaan. Terus ada establish an executive file atau membuat berkas eksekutif, yaitu simpan catatan penting mengenai tamu seperti preferensi atau kebutuhan khusus untuk pelayanan yang lebih personal di masa mendatang. Terus ada don't prejudge atau tidak berprasangka buruk. Nah, penerima tamu harus bijaksana dalam menghadapi siapapun yang datang. Jika tamu yang datang berpenampilan kurang meyakinkan, bukan berarti kita menganggap mereka tidak penting. Terus ada deal with problems atau tangani masalah dengan baik. Nah, jika ada tamu yang tidak sopan, pemarah, dan lain-lain, harus ditanggapi dengan bijaksana dan tetap berusaha untuk menjalin kerjasama yang baik dan
menerangkan sebaik-baiknya informasi yang diperlukan oleh tamu tersebut. Dan jangan mudah terpancing emosi atau agresif. Terus ada eh, satisfy caller's needs atau penuhi kebutuhan penelpon. Nah, jika orang yang berkepentingan tidak ada di tempat, cari alternatif dengan menghubungkan tamu dengan pihak lain yang lebih tepat untuk menanganinya, sehingga tamu tidak perlu datang berulang kali, serta berikan saran agar tamu menelpon dan membuat janji terlebih dahulu sebelum datang ke perusahaan. Terus ada say goodbye atau mengucapkan selamat tinggal. Terus yang terakhir ada keep an up-to-date client file and accurate appointment records atau simpan data klien dan jadwal janji temu dengan rapi dan terbaru. Nah, arsip dari setiap klien perlu dijaga dengan baik. Selain itu juga setiap tamu yang datang perlu dibuat pencatatan karena harus ditindaklanjuti oleh perusahaan. Nah, dengan demikian, tidak seorang pun pegawai perkantoran yang mengetahui siapa dan apa maksud kedatangan tamu yang masuk dan keluar perusahaan, apalagi tamu tersebut tamu penting bagi perusahaan tersebut. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tamu. Yang pertama ada tamu dengan perjanjian. Nah, mengingat banyaknya tamu yang datang, seorang sekretaris dapat membedakan antara tamu yang telah membuat perjanjian dan belum dengan merujuk pada daftar acara atau daftar penerima tamu. Nah, jika tamu tersebut telah memiliki perjanjian sebelumnya, misalnya dengan pimpinan perusahaan, sekretaris harus segera menginformasikannya kepada atasan bahwa tamu tersebut telah tiba dan menanyakan apakah tamu tersebut sudah dapat diantar masuk. Nah, jika atasan sudah siap untuk menerima tamu tersebut, nah sekretaris harus segera memberitahu tamu tersebut untuk masuk ke ruangan atasan. Nah, namun jika atasannya belum siap, sekretaris harus memberitahukan bahwa atasan masih belum siap dan masih belum dapat ditemui dan meminta tamu untuk menunggu sebentar. Yang kedua ada tamu tanpa perjanjian. Nah, staf di sini harus meminta tamu tersebut untuk mengisi kartu tamu dan segera menanyakan kepada pimpinan dengan menyerahkan kartu tamu tersebut. Nah, jika pimpinan tersebut belum atau tidak bersedia menerimanya, di sini resepsionis harus pandai untuk mengutarakannya agar tamu tidak dapat tersinggung dan salah paham. Nah, jika pimpinan bersedia menerima tamu kembali pada waktu yang ditentukan dan tamu menyetujuinya, maka perlu dibuat perjanjian. Nah, jika tamu tersebut disalurkan kepada pejabat atau unit lainnya, segera beritahu unit tersebut melalui pegawai atau pembantu pimpinan yang bersangkutan. Terus yang ketiga ada tamu keluarga atau teman pimpinan. Nah, di sini staf resepsionis harus segera melapor ke pimpinan apabila pimpinan siap menerimanya, maka staf mengantarkan tamu menemui pimpinan. Namun jika pimpinan sedang rapat, maka sapa dan sampaikan masih ada rapat. Terus yang keempat ada tamu yang ingin membeli barang atau jasa. Nah, di sini staf resepsionis mengarahkannya ke bagian penjualan atau pemasaran, melayaninya dengan sopan dan menawarkan minum. Terus yang kelima ada tamu rutin. Nah, bila tidak ada tamu lainnya, staf atau resepsionis dapat secara langsung mempersilahkan tamu tersebut untuk menemui pimpinan. Terus yang keenam ada tamu VIP atau very important person. Nah, misalnya tamu VIP ini kalangan pejabat tinggi negara. Nah, staf resepsionis harus segera melapor dan pimpinan sendirilah yang langsung menemui dan menyambut tamu tersebut di ruang tamu. Nah, staf juga menyiapkan segala keperluan untuk penyambutan tamu melalui hidangan cenderamata atau sampai penginapannya. Nah, terus selanjutnya yang ketujuh ada tamu pramuniaga atau sales. Nah, di sini tamunya dipersilahkan ke bagian pembelian. Nah, jika lembaga tidak perlu membeli produk mereka, maka staf menyampaikannya dengan jujur tetapi tetap sopan. Nah, yang terakhir ada tamu yang tidak diinginkan.
Nah, di sini staf resepsionis tetap bersikap ramah, sopan, dan menyarankan untuk membuat perjanjian terlebih dahulu. Jika tetap mengganggu, maka diajukan. Nah, jika tamu berbuat ribut atau gaduh, maka staf bisa menghubungi satpam kantor tersebut. Oke, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Novi atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada dari tata cara bertemu pada saat jam kerja. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Sebastian ya. Nah, sebelum masuk ke tata cara bertamu pada saat jam kerja, kita lihat di sini ke kiri ada 3 model kunjungan. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara soal datang ke kantor orang atau kunjungan kerja, nah itu nggak asal-asalan aja. Nggak kayak kita mampir ke rumah teman, pasti ada etika atau aturan yang main sendiri. Nah, karena ini tuh menyangkut profesionalisme kita dan bagaimana kita menghargai waktu serta rumah tangga perusahaan orang lain. Nah, di sini ada beberapa jenis tergantung situasi dan tujuannya. Yang pertama yaitu kunjungan formal. Nah, seperti namanya, ini tuh jenis kunjungan yang serius dan biasanya sudah terencana matang. Contohnya kayak pertemuan bisnis penting, terus juga tahu mau presentasi proyek ke klien, negosiasi kerjasama, ataupun rapat-rapat dengan petinggi-petinggi perusahaan. Lalu yang kedua ada kunjungan informal. Berkebalikan dengan yang tadi, ini tuh suasananya lebih cair dan santai. Misalnya kita mau ketemu kolega buat ngobrol ringan soal kerjaan, terus atau sekedar silaturahmi aja biar hubungan tetap akrab, atau kita datang karena ada perayaan kecil gitu. Tapi walaupun informal, kita tuh harus tetap eh, menjaga sopan santun kita. Lalu yang ketiga di sini ada kunjungan berdasarkan undangan. Ya sesuai namanya kita datang karena memang diundang. Diundang secara khusus oleh pihak kantor ataupun perusahaan. Misalnya diundang untuk ikut diskusi bisnis, terus juga jadi peserta seminar, terus pertemuan khusus dengan pimpinan. Jadi artinya kehadiran kita itu memang diharapkan dan biasanya sudah ada persiapan dari pihak pengundang. Lalu di sini kita lihat ke kanan ada tata cara bertamu saat jam kerja. Nah, setelah tahu jenis-jenis kunjungan, sekarang kita masuk ke bagian yang eh, penting juga, sangat penting banget. Jadi gimana cara kita eh, menjadi tamu di kantor orang pas jam kerja? Nah, ini penting banget teman-teman karena kalau kita datang seenaknya, bisa-bisa kita malah ganggu pekerjaan orang lain, bikin suasana itu jadi nggak nyaman di sana dan ujung-ujungnya kita sendiri yang dicap nggak profesional gitu. Jadi yang pertama di sini ada pastikan waktu kunjungan kita itu tepat. Nggak semua jam kerja itu ideal buat nerima tamu. Bisa jadi orang yang kita mau temuin lagi sibuk banget atau lagi ada rapat penting. Nah, makanya jangan sampai kita datang dadakan tanpa pemberitahuan. Solusinya, ya kita buat janji dulu. Nah, dengan bikin janji itu, tuan rumah itu bisa siap-siap dan juga ngatur waktu khusus buat kita. Jadi nggak ada kerjaan mereka yang terganggu. Lalu yang kedua, di sini sebelum benar-benar melangkahkan kaki ke kantor tujuan, ada baiknya kita hubungi dulu orang yang mau kita temui. Bisa lewat telepon, email, ataupun pesan singkat. Nah, kita tanyakan dulu kesediaan mereka buat menerima kita di waktu yang sudah direncanakan. Nah, ini penting banget buat memastikan mereka ada di tempat dan siap untuk menerima kita. Seperti kata pakar etika bisnis Lydia Ramsey pada bukunya Professional Business Etiquette, tamu yang baik itu selalu bikin janji dulu. Selain itu, kalau pertemuan kita butuh diskusi khusus atau dokumen tertentu, nah dengan menghubungi mereka duluan, mereka jadi bisa menyiapkan semuanya. Jadi nggak ada lagi cerita kita datang, malah orangnya nggak ada atau lagi sibuk banget. Yang ketiga, soal waktu. Ini krusial banget di dunia profesional, teman-teman. Jadi kita tuh harus datang tepat waktu. Ini nunjukin kalau kita tuh disiplin dan menghargai waktu orang lain. Nah, kalaupun ada kendala yang bikin kita telat, ya jangan diem aja. Kita kasih kabar lah ke mereka. Sebaliknya, kita juga jangan terlalu awal datangnya. Itu juga kurang pas, teman-teman. Karena bisa jadi mereka belum siap atau masih ada urusan lain. Paling keempat di sini ada eh, mengikuti prosedur keamanan dan administrasi. Biasanya kita diminta isi buku tamu, terus atau nunjukin KTP, atau juga dikasih kartu akses khusus. Nah, sebagai tamu yang baik, kita wajib ikuti semua prosedur dan peraturan yang diterapkan di perusahaan itu gitu. Paling kelima, ada jaga sikap, penampilan, dan etika berpakaian. Nah, penampilan yang rapi dan sopan itu cerminan diri sendiri, teman-teman. Jadi kita sesuaikan pakaian kita dengan budaya kerja di tempat yang kita kunjungi.
Kalau kantornya formal, ya jangan pakai kaos oblong dan juga sandal jepit. Nah, selain pakaian, kita juga harus menjaga sikap. Kita harus duduk yang sopan, terus dan juga perhatikan bahasa tubuh. Hindari juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengganggu seperti dan tujuan kita dengan jelas, ringkas dan juga the point gitu. Jadi di- soal penggunaan perangkat elektronik, terutama HP kita teman-teman. Nah, pas lagi pertemuan atau diskusi, kita tuh harus bijak dalam menggunakannya. Jadi kita atur HP kita tuh di mode silent biar nggak tiba-tiba bunyi, jadi ganggu konsentrasi gitu. Nah juga sebisa mungkin hindari main ponsel atau sibuk balas pesan pas lagi ngobrol. Karena itu dianggap nggak sopan banget dan nunjukin kalau kita tuh nggak fokus sama lawan bicara. Poin kedelapan, di sini ada perhatikan juga durasi kunjungan kita. Jadi kita usahakan jangan kelamaan sampai mengganggu jadwal kerja orang lain yang kita kunjungi. Kalau dirasa pembahasan utama sudah selesai dan jika pertemuan sudah cukup lama, ya kita kasih kode lah kalau kita itu udah siap untuk mengakhiri kunjungan. Paling kesembilan, di sini ada cara kita mengakhiri kunjungan juga harus sopan dan profesional. Nah, saat pertemuan selesai, jangan lupa kita ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan. Nah, kalau perlu kita juga kasih kesimpulan lah, biar si lawan bicara kita ini eh, sadar kalau kita tuh sebenarnya sangat memperhatikan dia saat dia bicara gitu. Dan yang ke-10, di sini sentuhan akhir yang sering sering terlupakan teman-teman, yaitu kita kirim ucapan terima kasih setelah kunjungan selesai. Bisa lewat email ataupun WhatsApp pesan singkat gitu. Ini bukan cuma nunjukin rasa hormat dan apresiasi kita, tapi juga bisa mempererat hubungan profesional. Oke, next. Oke, lanjut. Kita di sini ada hal-hal yang perlu dihindari saat menerima tamu. Nah, setelah kita tahu cara bertamu yang baik, sekarang kita balik posisinya. Bagaimana kalau kita menjadi tuan rumah atau menerima tamu di kantor? Ada beberapa hal yang wajib kita hindari saat eh, tamu ini berkunjung di perusahaan kita. Yang pertama, jangan pernah mengabaikan waktu tamu. Kalau udah janji jam sekian, ya usahakan kita mulai tepat waktu. Kalaupun ada hal yang bikin telat, kita kasih kabar lah. Kita jelasin dan juga minta maaf tentunya. Jangan sampai tamu datang on time, tapi malah dibiarin nunggu tanpa kejelasan. Lalu yang kedua, kita hindari sikap terburu-buru atau seolah-olah nggak punya waktu buat tamu nih. Nah, tamu udah jauh-jauh datang ke perusahaan kita, tapi kita malah kelihatan sibuk sendiri atau nggak fokus. Mereka bisa jadi merasa mereka ini disingkirkan gitu, Pak. Jadi mereka nggak penting gitu. Nah, jadi saat ada tamu, kita kasihlah perhatian penuh. Dan ketiga, soal penampilan. Nah, kesan pertama itu penting banget. Tadi saya sudah bilang. Jadi jangan sampai penampilan kita tuh nggak rapi, terlalu santai, atau malah nggak sesuai sama prosedur kantor. Nah, penampilan yang profesional itu bisa nunjukin kalau kita menghargai diri sendiri, menghargai tamu, dan juga menghargai pekerjaan kita. Lalu yang keempat, ada hati-hati dengan bahasa yang kita gunakan. Mau seakrab apapun saat di kantor dan berhadapan dengan tamu, kita harus gunakanlah bahasa yang sopan, bahasa yang jelas, juga bahasa yang profesional. Jangan sampai keceplosan pakai bahasa kasar, atau terlalu informal, atau nada bicara yang gak enak didengar, teman-teman. Lalu yang kelima, di sini ada jangan cuek sama kebutuhan tamu. Nah, selama mereka nunggu atau berinteraksi dengan kita perhatikan juga kenyamanan mereka. Mungkin mereka butuh minum, terus butuh informasi atau sekedar bacaan biar nggak bosan. Jangan sampai tamu kita merasa diabaikan ya. Hal yang keenam, kalau tamu itu perlu ketemu atau berinteraksi dengan beberapa orang di kantor kita, kita juga jangan lupa memperkenalkan mereka, teman-teman. Jadi ini penting banget biar nggak ada suasana canggung di antara mereka. Jadi tamu ini merasa disambut dengan baik oleh tim perusahaan. Paling ketujuh ada perhatikan kotak mata dan berikan perhatian yang cukup. Nah, pas ngobrol sama tamu, kita tetap mata mereka secara wajar. Jangan malah buang muka atau kelihatan nggak fokus, karena itu bisa diartikan kita tuh nggak tertarik atau bahkan nggak peduli sama tamu itu. Lalu yang kedelapan, ada nggak cuma soal pertemuan tepat waktu, mengakhiri pertemuan juga harus pas. Jangan biarkan diskusi itu jadi berlarut-larut tanpa tujuan yang jelas. Kasihan tamu kita waktu jadi terbuang. Paling sembilan, di sini ada hindari terlalu sibuk dengan ponsel atau gadget saat lagi sama tamu. Tadi sudah dijelaskan ya. Paling ke-10 ada pastikan kita memberikan layanan sesuai dengan apa yang diharapkan tamu.
Kalau mereka datang dengan tujuan tertentu, ya kita bantu mereka supaya sampai dengan tujuan itu. Berikan informasi yang dibutuhkan dan juga layanan terbaik untuk mereka. Jadi mereka pulang dengan kesan positif. Lalu di samping kanannya di sini ada tata cara menerima tamu. Nah, setelah kita tahu apa aja yang nggak boleh dilakukan, sekarang kita fokus ke gimana cara yang benar dan efektif buat menerima tamu di kantor. Lalu yang pertama di sini ada kuncinya adalah persiapan, baik diri kita maupun tempatnya. Sebelum tamu datang, pastikan area kantor kita tuh, terutama tempat tamu yang menunggu itu bersih, rapi, dan juga nyaman. Lalu yang kedua ada, begitu tamu datang, sambut mereka dengan ramah dan sopan. Kita langsung berdiri, kita kasih senyum yang tulus. Ini penting banget buat mencairkan suasana, teman-teman. Kita juga gunakan bahasa yang formal dan profesional. Kita sapa nama mereka atau sebutan yang pas, gitu. Kalau pertama kali ketemu, kita juga jangan lupa memperkenalkan diri ya. Lalu yang ketiga, tanyakan apa keperluan dan tujuan kedatangan tamu tersebut. Kalau mereka mau ketemu seseorang, kita catat siapa yang dicari dan pastikan orang itu ada. Kalau tamu harus nunggu, ya kita kasih tempat duduk yang nyaman. Mungkin juga tawarkan cemilan kecil atau minuman gitu lah, biar mereka merasa disambut. Lalu yang keempat, ada antarkan tamu ke tempat yang dituju. Kita jangan jangan sampai tamu itu celing-celing kebingungan cari jalan sendiri. Kalaupun harus nunggu, ya kita biar kita kasih fasilitas yang nyaman. Lalu, yang kelima ada pastikan tamu itu benar-benar ditemui oleh orang yang bersangkutan dan usahakan tepat waktu. Nah, begitu tamu datang untuk ketemuan, kita segera hubungi orang dituju dan juga kasih tahu kalau tamunya ini udah sampai. Kalaupun ada keterlambatan, kita kasih penjelasan dan juga kita minta maaf tentunya. Lalu yang keenam, setelah urusan atau pertemuan selesai, kita ucapkan terima kasih atas kedatangan mereka. Dan tamu keluar itu dengan sopan tentunya ya. Jangan sampai tamu itu merasa diusir atau diburu-buruin. Nah, kita kasih perhatian kecil lah, misalnya seperti bukakan pintu atau mengantar sampai pintu keluar gitu. Lalu yang ketujuh di sini ada catat informasi yang diperlukan. Misalnya poin-poin penting dari pertemuan tadi atau hal-hal yang perlu di follow up. Nah, catatan ini bakal berguna banget untuk tindak lanjut ke depannya atau buat laporan ke pihak yang berkepentingan. Begitu, teman-teman. Oke, next. Oke, di sini ada setelah kita bahas tuntas tadi sebelum menerima tamu ya, sekarang kita geser ke alat komunikasi yaitu telepon. Nah, mungkin sekarang kita udah dikelilingi smartphone canggih ya, tapi kita perlu tahu dulu asal muasal dari pentingnya si telepon ini. Kata telepon itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani tele yang artinya jauh dan phone yang artinya suara. Jadi gampangnya telepon itu alat yang bikin kita bisa ngobrol atau dengerin suara orang dari jarak jauh. Awalnya sih cuma buat suara aja, tapi seiring canggihnya teknologi sekarang udah bisa jadi apa-apa aja ya, dari video, terus SMS-an, sampai internetan gitu. Nah, cara kerjanya juga keren. Suara kita tuh diubah jadi sinyal listrik dan juga eh, nanti di sana itu diubah lagi jadi suara gitu. Nah, orang yang berjasa di balik penemuan telepon ini adalah Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Eh, di sini juga ada pendapat ahli yaitu menurut Shannon dan Weaver pada tahun 1949 dalam The Mathematical Theory of Communication, telepon adalah salah satu bentuk teknologi komunikasi yang paling mendasar dan memanfaatkan teori komunikasi dalam mentransmisikan informasi secara akurat dan efisien. Oke, baik. Jadi setelah kita bahas penerimaan telepon dalam kantor, di sini kita next. Udah beli, Pak. Emang Oke, sekarang kita lanjut kepada teknologi dalam layanan tamu dan telepon. Nah, setelah tadi kita tahu berapa pentingnya telepon di kantor, sekarang kita lihat apa aja teknologi yang udah mengubah cara kita melayani tamu dan menangani telepon di era digital ini. Yang pertama, kita kenalan lebih dekat dengan telepon IP atau Internet Protocol. Nah, sederhananya ini adalah telepon pintar karena nggak lagi pakai jalur nirkabel telepon tradisional, tapi menggunakan jaringan internet buat melakukan dan menerima panggilan. Nah, kelebihannya ada banyak, mulai dari kualitas suara yang lebih jernih sampai fitur-fitur tambahan yang lebih canggih dibandingkan telepon analog jadul. Nah, itu jadi salah satu lompatan besar dari teknologi sederhana ke era digital di perkantoran. Lalu yang kedua ada namanya sistem
PBX atau Private Branch Exchange. Nah, ini tuh kayak operator telepon internal super canggih yang di dalam sebuah perusahaan. Nah, PBX ini tuh mengelola semua panggilan masuk dan keluar. Jadi resepsionis atau petugas itu bisa dengan cepat mengalihkan panggilan ke orang yang tepat, nyatet pesan kalau orangnya lagi nggak ada, atau ngarahin tamu ke departemen yang dituju tanpa proses manual yang banyak makan waktu. Nah, efisiensi ini tuh jadi meningkat drastis, teman-teman. Lalu yang ketiga, di sini ada teknologi yang sudah sering kita pakai juga, yaitu telekonferensi dan panggilan video. Ini benar-benar mengubah cara kita berinteraksi ya, terutama dengan tamu yang lokasinya jauh atau bahkan di luar negeri. Diskusi ini tuh nggak lagi cuma modal suara, tapi kita bisa lihat wajah langsung. Kita bisa lihat ekspresinya, bahkan berbagi layar buat presentasi, seperti yang kita lakukan sekarang ya. Jadi informasi itu jadi lebih mudah ditangkap, lebih jelas, dan pastinya hubungan dengan tamu itu terasa lebih personal, meskipun nggak ketemu langsung. Lalu yang keempat ada EVR atau Interactive Voice Response. Ini adalah suara ramah yang sering kita dengar pas telepon ke layanan pelanggan. Contohnya seperti, selamat datang di Shopee, tekan satu untuk informasi produk, tekan dua untuk bla 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 bla. Nah, EVR ini tuh secara otomatis mengarahkan panggilan kita ke bagian yang paling sesuai berdasarkan pilihan yang kita tekan. Ini bisa mempercepat layanan karena ini bisa mempercepat layanan perusahaan karena tamu itu bisa langsung membeli kebutuhannya. Dan perusahaan juga bisa ngumpulin data penting dari interaksi ini buat perbaikan layanan ke depannya. Nah, selain empat teknologi utama tadi, ada juga namanya sistem telepon berbasis cloud yang bikin manajemen komunikasi itu jadi lebih fleksibel. Dan aplikasi smartphone yang memungkinkan tamu itu bisa berinteraksi lebih cepat dan personal. Tapi secanggih apapun semua teknologi, kita harus ingat kalau sentuhan manusia itu terasa lebih personal dan nggak bakal tergantikan, yang bikin tamu itu benar-benar merasa dihargai, teman-teman. Oke, next. Nah, di sini masuk ke bagian penerima teleponnya, orang yang di balik teleponnya. Nah, peran mereka ini penting banget dalam komunikasi bisnis dan juga seringkali menjadi gerbang pertama interaksi perusahaan dengan klien atau tamu lewat jalur suara. Nah, tugas penerima telepon itu bukan cuma angkat dan sambungin panggilan, teman-teman. Mereka tuh harus lihai menangani semua panggilan masuk, mengarahkannya ke orang atau departemen yang tepat, dan juga memastikan setiap pesan itu tersampaikan dengan efisien. Selain itu, mereka juga punya tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme dalam setiap percakapan. Jadi, bisa dibilang penerima telepon ini adalah wajah pertama perusahaan, apalagi dalam interaksi via telepon. Nah, karena peranannya itu, menjadi penerima telepon juga nggak bisa sembarang orang. Mereka itu wajib punya keterampilan komunikasi yang mantep gitu. Karena mereka lah yang menjadi jembatan penghubung antara perusahaan dan dunia luar. Nah, bayangin mereka ini harus bisa mengelola percakapan dengan efektif tapi tetap sopan, terus memberikan informasi yang dibutuhkan dengan jelas, sekaligus mencatat dan mengalihkan pesan yang akurat. Jadi peran penerima telepon ini tuh benar-benar krusial untuk kelancaran komunikasi dan citra perusahaan, teman-teman. Nah, di sini ada orang yang terlibat. Nah, kalau kita bicara siapa yang jadi penerima telepon, ternyata nggak cuma sebatas Mbak atau Mas resepsionis aja. Meskipun mereka memang sering jadi garda terdepan, tapi ada pihak lain yang juga mempunyai peran penting dalam urusan mengangkat telepon. Yang pertama, tentu saja tadi resepsionis ya, selain menyambut tamu dalam perusahaan yang datang langsung, mereka juga seringkali jadi orang yang berinteraksi dengan klien lewat telepon. Dan yang kedua ada eh, operator telepon. Jadi tugas mereka ini spesifik untuk menangani dan mendistribusikan panggilan itu ke departemen atau orang yang pas. Biar kerjanya efisien, mereka itu dibantu oleh sistem telepon otomatis seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang ketiga ada asisten administratif. Nah, di perusahaan yang skalanya kecil atau menengah, sistem administratif ini selain ngurusin tugas-tugas administrasi lainnya, juga sering kebagian tugas menjadi penerima telepon, teman-teman. Biasanya mereka panggilan yang mereka tangani itu berkaitan dengan kegiatan administrasi, pengaturan jadwal, atau janji pertemuan. Lalu yang keempat ada manajer atau bahkan staf senior. Mereka juga bisa menjadi penerima telepon. Nah, ini biasanya terjadi kalau mereka memang menerima panggilan langsung atau pas staf lain itu lagi nggak ada. Jadi intinya urusan terima telepon ini tuh bisa melibatkan banyak pihak demi kelancaran komunikasi perusahaan. Lalu di sini ada keterampilan yang harus dimiliki oleh penerima telepon. Yang pertama itu caring atau peduli. Jadi kita harus memperhatikan, mendengarkan, dan juga mencatat masalah konsumen atau penelepon.
Dan kedua ada komitmen. Mereka itu harus terikat dengan organisasi, tidak melemparkan permasalahan pada orang lain dengan alasan bukan tugas atau urusan atau masalah pribadi gitu. Yang ketiga ada confident, percaya diri. Kita harus penuh keyakinan dalam mengatasi masalah. Menerima telepon tuh nggak boleh merendahkan diri sendiri. Yang keempat ada considerate, yaitu bersahabat, menolong, dan juga pengertian dengan emosi si penelepon ini. Lalu kelima ada control, terkendali. Jadi kita tidak terbawa emosi pada saat penelepon mengungkapkan kecewaan atau marah, tidak bersikap untuk bagaimana untuk menyalahkan si penelepon itu sendiri gitu. Lalu yang keenam ada kreatif. Kita harus mampu menemukan cara-cara yang baik dalam menerima telepon. Dan yang ketujuh ada contagious, yaitu bersikap gembira, antusias, sejuk, dan damai kepada penerima telepon. Pada penelepon gitu. Boleh di next. Oke, di sini selanjutnya ada materi mengenal pesawat telepon yang akan dijelaskan oleh Gilda. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bastian atau moderator setelah mempersilahkan saya. Nah, jadi teman-teman saat ini kita akan masuk ke pembahasan mengenal pesawat telepon. Sebelum kita lanjut bagaimana kita tata cara etika dan lain sebagainya dalam menerima telepon, kita harus tahu bagaimana sih cara mengoperasikan pesawat telepon yang ada di kantor kita itu. Nah, di sini dikatakan bahwa terdapat dua tipe papan sambung, yaitu PABX, Private atau Automatic Branch Exchange, dan PMBX, yaitu Private Manual Branch Exchange. Nah, PABX itu adalah singkatnya, dia itu telepon yang beroperasi tanpa melibatkan operator. Jadi yang telah disebutkan sama Bastian sebelumnya, sistem ini tuh sistem yang lebih modern gitu dibandingkan sistem PMBX karena dia sudah otomatis seperti namanya sudah otomatis tanpa melibatkan operator itu sendiri. Nah, gimana contohnya PABX? Misal nih teman-teman mau nelpon keluar, teman-teman udah disetting tuh di kantor itu tinggal tekan angka 9 aja atau nah nanti teman-teman langsung tertuju sama orang yang teman-teman ingin telepon seperti itu uh, kayak teknologi sekarang lah seperti itu. Nah dia tuh enaknya adalah dia tuh cepet jadi nggak perlu nunggu operator. Nah, lalu bisa langsung nyambung juga. Lalu enaknya juga pesan kita tuh lebih pribadi, bisa langsung tersampaikan ke orang yang lebih tertuju. Karena kan namanya telepon ya kita ada informasi yang ingin disampaikan gitu. Jadi lebih private aja gitu informasi kita. Lalu selanjutnya lebih hemat karena kantor nggak perlu gaji terlalu banyak operator gitu. Jadi lebih irit lah untuk dilihat dari segi dananya. Nah, kalau sistem sistem PMBX ini sistem yang memakai bantuan operator. Ya contohnya, misalnya teman-teman harus menekan nomor operatornya dulu, biasanya itu 0 atau 100 atau tergantung dari pengaturan kantor itu sendiri. Nah, setelah operator menjawab, nah nanti operator akan bertanya kepada kita, kepada siapa kita mau ngomong. Nah, lalu kita bilang mau ngomong ke divisi A atau ke divisi B atau ke Bapak A atau Bapak B. Nah, nanti operator itu yang akan menyambungkan langsung kepada orang yang kita tuju gitu untuk telepon. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kita ada guru namanya Pak Anto. Pak Anto ini ingin Pak Anto itu merupakan seorang guru yang ingin diskusi lah terkait kedisiplinan siswa di sekolah. Maka Pak Anto tuh bisa menghubungi operatornya dulu, nanti baru langsung diarahkan ke kepala sekolah. Jadi nggak bisa langsung seperti sistem PABX. Nah, tapi sebenarnya sistem PABX itu udah jarang ya saat ini digunakan karena sekarang tuh biasanya yang banyak digunakan adalah sistem PABX dan bahkan sistem PABX itu udah IP. Yang tadi udah dijelasin bahwa udah ada sistem cloud-nya, udah ada sistem penyimpanan di awalnya. Jadi lebih canggih, lebih efektif loh dalam penyimpanan-penyimpanan historis dan informasi-informasinya seperti itu. Nah, di gambar sebelah kiri ini, dia itu adalah contoh dari sistem atau telepon yang menggunakan sistem PMBX ya. Jadi kelihatan ya agak-agak jadulnya gitu. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh telepon atau pesawat telepon yang menggunakan sistem PABX. Nah, ini juga ada tombol-tombolnya. Nah, tombol contohnya apa? Tombol speakerphone itu berfungsi untuk ya mendengarkan lawan kita ya ketika kita mengangkat gagang teleponnya. Lalu
tombol pengaturan suaranya itu biasanya berfungsi ya pasti untuk mengatur tinggi rendahnya suaranya. Lalu tombol holdnya berfungsi untuk menunda percakapan tanpa memutus sambungan. Terus tombol call forwarding ini yang di sebelah sini. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan panggilan ke nomor-nomor lain. Jadi seperti ya teman-teman gambaran-gambaran dari tombol-tombolnya. Karena sekarang biasanya tuh telepon sistemnya udah PABX IP ya. Jadi jarang gitu menggunakan masih ada cuman biasanya lebih banyak menggunakan sistem yang IP seperti itu. Oke, di next. Nah, selanjutnya adalah etika dalam menerima dan melakukan panggilan telepon. Setelah kita tahu bagaimana cara mengoperasikan pesawat telepon atau alatnya lah gitu. Nah, ini adalah etika-etika atau tata cara atau tata krama yang harus kita lakukan untuk menerima kita yang menelpon dan kita yang mengangkat telepon seperti itu. Nah, yang pertama, itu saat menelpon keluar harus tersenyum dan mendengarkan lawan bicara. Kenapa sih kita harus tersenyum saat bertelepon? Karena kan teman-teman kalau kita menelpon seseorang atau kita sedang melakukan panggilan telepon, itu yang hanya terdengar, yang hanya kita bisa nilai adalah suaranya. Maka bagaimana caranya kita memberikan kesan baik? Karena kan kita misalnya nih, kita di posisi sebagai penerima telepon. Lalu kita harus memposisikan bahwa ya kita adalah citra dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi harus menunjukkan kesan yang baik. Misalnya ke teman-teman mungkin udah nggak asing ya sama kata atau teknik smiling voice. Nah, teknik ini tuh memang mengharuskan kita untuk tersenyum saat berbicara. Nah, ini bertujuan untuk apa ya? Bertujuan untuk memberikan kesan hangat, kesan ramah ketika kita berbicara gitu sama penelponnya. Karena kan kalau ngobrol secara telepon tuh nggak bisa ngelihat langsung ya wajahnya. Jadi gimana caranya kita nunjukin kesan ramah ya lewat intonasi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya menggunakan bahasa yang sopan, profesional, dan suaranya juga yang baik ya, yang kayak tadi. Lalu juga yang serta menggunakan kata-kata yang jelas ya, pasti ya bahasanya yang sopan, profesional. Lalu kata-kata yang jelas juga karena kan khawatirnya terjadi misinformasi gitu. Kalau jika kita menyampaikan informasi tidak begitu jelas. Lalu yang ketiga, jauhilah kebiasaan mengangkat gagang telepon sebelum mencari nomor telepon. Hal ini tuh bertujuan untuk mengurangi atau uh, eh mengurangi dana, maksudnya mengurangi atau menghambat gitu lah pengeluaran dana yang seharusnya kantor tidak keluarkan gitu. Lalu selanjutnya, bantulah orang menelpon dengan mengatakan paling tidak selamat pagi. Mengapa teman-teman? Karena kalau kita menelpon nih atau kita menerima telepon lalu hanya kata halo yang diucapkan, pasti terjadi situasi kebingungan gitu di antara keduanya. Nah, paling tidak ketika kita menelpon atau kita mengangkat telepon, paling tidak kita harus mengucapkan halo, selamat pagi gitu. Nanti ada kan lanjutannya. Jadi kita juga bisa ngebedain di mana telepon yang memang itu panggilan ya iseng aja gitu kan namanya orang ada aja gitu. Nah sama panggilan telepon yang memang serius atau profesional gitu untuk disampaikan kepada orang yang bersangkutan seperti itu. Lalu mintalah penelpon untuk mengulangi kembali pesannya apabila pesan tersebut tidak terdengar dengan jelas. Nah ini harus ya teman-teman karena namanya ketika kita melakukan telepon pasti ada informasi yang sangat penting gitu ya ingin disampaikan. Maka jika ada ketidakjelasan dalam menerima telepon gitu boleh meminta penelpon gitu kalau misalnya kita yang menerima ya boleh kita maaf gitu kita konfirmasi lagi apakah ini sudah benar atau tidak ataukah ada yang perlu ditambahkan lagi atau tidak sebagainya seperti itu jadi meminimalisir kesalahan informasi yang ada seperti itu. Lalu selanjutnya hindarilah kebiasaan menggunakan telepon kantor karena untuk keperluan pribadi. Mengapa teman-teman? Karena telepon kantor itu memang diperuntukkan untuk ya jalannya kantor gitu. Kalau kita menggunakan telepon kantor untuk keperluan pribadi, maka uh, pasti akan terkesan tidak profesional dan tidak sopan juga teman-teman. Walaupun kita menggunakan telepon itu sebentar, tapi tetap aja misalnya kita lagi melakukan panggilan telepon gitu semenit tapi ada panggilan penting yang masuk ke kantor gitu otomatis kan nggak bisa langsung gitu kan nggak bisa tertuju karena kita sedang melakukan panggilan telepon gitu jadi ketunda dulu gitu. Nah makanya itu bisa menghambat gitu jadi sebaiknya tidak menggunakan telepon kantor untuk keperluan pribadi.
Lalu selanjutnya cobalah untuk tidak menunda telepon. Nah, coba kita di posisi orang yang menelpon gitu, kita telepon berkali-kali tapi tidak diangkat kan agak menyebalkan juga ya. Jadi usahakan maksimal sekali itu tidak menunda, maksimal sekali itu 3 kali gitu teman-teman dalam menunda telepon gitu. Jangan sampai lebih dari 3 kali. Nah, lalu hindari penggunaan slang, bahasa slang, bahasa jargon atau bahasa gaul. Mengapa teman-teman? Karena tadi ya kita kan bekerja dalam dunia profesional ya. Lalu juga biasanya yang menelpon tuh tamu-tamu yang penting gitu. Jadi bahasa yang baik, bahasa yang resmi, bahasa yang sopan, intonasi yang baik, etika yang baik itu sebagai bentuk penghargaan kita terhadap si penelpon itu sendiri. Nah, lalu jangan coba berbicara dengan sesuatu dalam mulut Anda. Jangankan menelpon teman-teman ketika kita sedang melakukan aktivitas lain gitu, tapi ada makanan atau ada apapun di mulut kita tuh jangan coba-coba melakukan aktivitas itu karena terkesan tidak sopan gitu. Apalagi menerima telepon dan namanya menerima telepon kan pasti ada informasi ya balik lagi yang saya sampaikan ada informasi yang ingin disampaikan jadi sangat tidak sopan dan nantinya informasi yang akan disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik seperti itu. Lalu yang terakhir, jangan mencoba berbicara dengan 2 orang sekaligus pasti ya teman-teman karena terlihat sekilas aja itu bentuk tidak menghargai lawan bicara kita, apalagi dalam telepon gitu. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menerima telepon dan melakukan telepon. Nah, sebenarnya ini slide ini tuh nggak beda jauh dari slide sebelumnya. Nah, tapi saya ingin sampaikan kembali bahwa sebetulnya ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan dan menerima panggilan telepon itu sendiri gitu. Yang pertama adalah mampu mengoperasikan pesawat telepon yang akan digunakan ya. Tadi kita juga sudah membahas ya sedikit mengenai tombol-tombol yang ada di telepon dalam sistem PABX gitu. Nah, kita harus tahu bagaimana cara mengoperasikannya sebelum kita melakukan telepon. Nah, lalu selanjutnya segera mengangkat telepon. Ya, seperti yang setelah dijelaskan sebelumnya gitu, maksimal 3 kali dalam tidak mengangkat telepon. Lalu selanjutnya, siap dengan catatan dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting dari pembicaraan telepon tersebut. Nah, sebenarnya dalam melakukan pencatatan itu tidak harus menggunakan pulpen ataupun uh, catatan yang ada gitu karena di saat atau di zaman sekarang ini banyak uh, teknologi-teknologi yang canggih ya untuk mencatat gitu. Jadi teman-teman boleh menggunakan media apapun untuk mencatat asalkan informasi penting itu tidak sampai terlewat seperti itu. Lalu mengangkat telepon dengan tangan kiri sementara tangan kanan untuk mencatat. Hal itu biasanya memang yang kantor-kantor yang masih menggunakan telepon-telepon yang masih menggunakan kabel itu. Nah, sebenarnya senyamannya teman-teman aja yang penting pesannya tercatat dengan baik. Lalu menggunakan bahasa resmi terutama kepada yang belum akrab ini. Kenapa spesifik bahasa resmi teman-teman? Karena memang ini adalah bentuk penghargaan kepada si penelpon tersebut. Ya, karena kita belum tahu siapa yang siapa yang menelpon kita atau siapa yang kita telepon seperti itu, siapa yang mengangkat telepon kita nanti. Lalu menyapa penelpon dengan sebutan ibu atau bapak ya sama ya kayak tadi karena kita nggak tahu siapa yang kita jawab teleponnya atau siapa yang kita telepon gitu. Jadi sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk sopan santun, kita bisa menyebutkan ibu atau bapak. Terakhir, bila ada kesalahan menelpon, segeralah minta maaf ya teman-teman. Lalu selanjutnya, nah, ada tata cara menerima telepon. Nah, jadi setelah kita membahas mengenai etika, lalu bagaimana cara mengoperasikan sistem-sistem telepon yang ada di kantor, seperti itu. Nah, ini adalah tata cara bagaimana teman-teman menerima telepon. Berarti bagaimana teman-teman um, menerima panggilan yang masuk gitu ke dalam. Nah, yang pertama adalah ucapan pertama saat mengangkat telepon adalah menyebutkan nama instansi, lalu nama staf, dan memberikan salam. Menyebutkan nama instansi, contohnya seperti apa? Misal teman-teman sedang bekerja di sebuah perusahaan, maka teman-teman bisa menjawab seperti ini. Halo, PT Maju Jaya, dengan Dini, misal teman-teman ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Atau teman-teman kalau di kantor pemerintah, misal, selamat pagi, Kementerian Pendidikan dengan Budi, ada yang bisa saya bantu?
Seperti itu. Atau misal nih seperti kita gitu yang berada di sekolah atau institusi pendidikan, teman-teman bisa halo atau assalamualaikum, SMA Harapan Bangsa dengan Ibu Siti, ada yang bisa saya bantu. Jadi seperti itu ya teman-teman, menawarkan di akhirnya ada yang bisa saya bantu. Nah, setelah itu teman-teman pasti itu pasti teman-teman itu akan menyebutkan nama. Teman-teman akan meminta si penelpon tersebut menyebutkan namanya, dari mana penelpon itu, siapa namanya, dan apa maksud tujuannya. Jadi hal ini biar jelas ya pencatatannya itu telepon yang akan ditujukan untuk siapa, seperti itu, dan informasi apa yang akan disampaikan. Misalnya teman-teman bisa langsung bertanya dengan maaf, dengan siapa saya berbicara, atau boleh tahu dengan ibu atau bapak siapa, seperti itu. Lalu yang kedua adalah memilih telepon yang masuk, karena seringkali penelpon tidak perlu berhubungan langsung dengan pimpinan. Nah, teman-teman kita sebagai staff juga harus bisa memilih ya siapa saja penelpon-penelpon yang bisa diterima langsung oleh pimpinan. Misal ada informasi yang bisa dijawab uh, selain sama pimpinan gitu, di bawah pimpinan itu bisa dialihkan ke sana. Karena sebenarnya hari ini bisa meringankan beban dari pemimpin itu sendiri, karena kan biasanya pimpinan itu punya kesibukan yang lebih ya. Jadi hal ini bertujuan untuk mengurangi kesibukan pimpinan tersebut. Nah, tanyakan dulu gitu tujuan panggilannya. Lalu, nah misal pemimpin itu nggak hadir misalnya dia mau ngomong sama pimpinannya, tapi pimpinan itu tidak hadir. Nah, teman-teman bisa memberikan keterangan pimpinan tersebut dengan bijaksana. Nah, karena sebenarnya nggak dibenarkan kalau kita memberikan keterangan secara rinci tentang keberadaan pemimpin dan kegiatannya kepada pimpinan gitu. Kenapa? Karena hal ini juga bertujuan untuk menjaga privasinya, keamanan pimpinan juga gitu, serta menghindari gangguan yang mungkin gitu bisa merugikan pimpinan itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya, staf juga bisa menggunakan kemampuan berdiplomasi. Nah, jika penelpon segan memberikan keterangan tentang identitas dan tujuan penelpon gitu, maka teman-teman juga bisa menggunakan kemampuan berdiplomasinya dengan menanyakan dengan baik ya, contoh tata caranya tadi, agar si penelpon tersebut itu harus menyebutkan nama dan instansinya. Lalu mencatat pesan yang akan disampaikan, lalu juga menjadi pendengar yang efektif ya, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan salam dan terima kasih secara ramah serta tidak tergesa-gesa. Jadi tunggu yang menelpon itu menutup telepon, baru kita yang menutup atau mengakhiri panggilan telepon itu sendiri, karena itu bentuk sebagai penghargaan kita lah sama penelpon. Kalau kita yang nutup duluan, seakan-akan kita yang ingin tergesa-gesa gitu dalam mengakhiri panggilan telepon. Nah, selanjutnya adalah tata cara melakukan panggilan telepon. Nah, ini adalah berbeda sama itu yang menerima, yang ini adalah bagaimana atau langkah-langkah kita dalam menerima telepon. Ini ada persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam hal menelpon. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus paham dulu masalah apa yang akan kita sampaikan atau yang akan kita jelaskan di telepon. Jadi apa yang kita bicarakan itu bisa langsung tertuju sama tujuannya tanpa menyimpang kemana-mana gitu teman-teman. Lalu kedua, mencatat nomor telepon tujuan di kertas untuk menghindari salah sambung. Sebetulnya hal ini punya opsi beberapa gitu, cuman memang direkomendasikan di kertas agar ada bukti fisiknya gitu. Karena kan biasanya walaupun kita catat di HP gitu kan kadang hilang ya, akan namanya juga HP atau teknologi gitu pasti ada errornya gitu. Jadi sebaiknya mungkin bisa kita sarankan menggunakan kertas atau bukti fisik lainnya gitu agar tidak hilang gitu teman-teman. Lalu menyiapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat bila diperlukan. Ini sama kayak sebelumnya, boleh alat tulis kertas atau HP dan lain sebagainya. Yang penting senyamannya teman-teman. Lalu mengangkat gagang telepon dan memencet telepon dengan jari, tidak dengan pulpen atau alat tulis lainnya. Karena kalau kita menekan telepon dengan pulpen atau tombol-tombol itu menekan dengan benda-benda yang lain itu uh, nggak wajar ya teman-teman, itu uh, terkesan kasar. Lalu selanjutnya bila sudah diterima, kita sebut identitas penelponnya sebelum berbicara lainnya.
Jadi tadi seperti etika pertama ya, pasti kita harus menyebutkan namanya, dari instansi mana dan tujuan apa. Lalu menyatakan permintaan maaf apabila terjadi salah sambung atau salah kata. Namanya manusia pasti ada hal-hal yang keliru atau hal-hal yang lupa gitu. Kita tidak masalah gitu mengucapkan kata maaf. Lalu yang terakhir meminta bantuan operator jika nomor tidak ada atau kurang jelas seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini adalah bagaimana caranya kita menyambung telepon keluar. Nah, teman-teman, telepon itu mungkin diterima oleh orang yang tidak bersangkutan. Lalu bagaimana caranya? Nah, jadi staf itu bisa meminta atau menyebutkan identitas instansinya setelah mendapatkan sambungannya, lalu mengatakan bahwa pimpinan ingin berbicara. Nah, setelah yakin bahwa pimpinan atau pihak yang menerima telepon sudah siap untuk berbicara, maka staf ini bisa menyambungkan telepon tersebut kepada pimpinan. Seperti itu. Nah, lalu jika pimpinan meminta staf untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain. Nah, saat menelpon untuk pimpinan, staf itu harus memastikan terlebih dahulu panggilannya sudah tersambung ke nomor yang tepat. Setelah itu, staf perlu nih untuk meminta dihubungkan dengan bagian yang dimaksud, kemudian meminta berbicara langsung pada orang yang dituju. Lalu setelah berhasil nih bicara dengan orang tersebut dan menjelaskan pesan dari pimpinan, staf harus mengucapkan terima kasih, lalu meletakkan gagang teleponnya dengan perlahan. Nah, seperti itu teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gilda atas pemaparannya. Lalu selanjutnya saya selaku moderator akan memberikan kesimpulan atas presentasi yang telah disampaikan. Jadi dalam menerima tamu kantor itu dibutuhkan sikap ramah, perhatian, dan juga pelayanan yang menciptakan rasa nyaman agar tamu merasa senang dan puas. Pelayanan yang baik akan berdampak positif pada citra perusahaan serta memperkuat hubungan dengan klien atau mitra bisnis. Selain itu, etika komunikasi ini sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengganggu efektivitas kerja. Komunikasi yang baik harus diterapkan baik secara langsung maupun melalui telepon. Dalam komunikasi langsung, sikap sopan dan profesional itu sangat diperlukan. Sementara, sementara itu, dalam komunikasi via telepon, nada suara, intonasi, dan juga kejelasan memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesan lawan bicara. Nah, bahkan lebih besar daripada kata-kata itu sendiri. Nah, oleh karena itu, menjaga nada suara yang tenang dan sopan sangat penting agar tamu merasa dihargai dan hubungan kerja dapat terjalin dengan baik. Baiklah, kita telah sampai pada penghujung presentasi. Tadi setelah disampaikan eh, kesimpulan dari moderator, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan juga terima kasih kelompok 7 atas presentasinya yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.